Momen horor 7 kendaraan pasukan Israel disergap milisi Palestina. הקרב על ארץ ישראל לא הסתיים לפני 73 שנים עם שוך הקרבות של מלחמת העצמאות. הוא שינה צורה ואופי, אך ביסודו של דבר נמשך מאז ועד עתה. אלה שביקשו להשליך את העם היהודי מארצו וממולדתו Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Momen horor terjadi ketika sekitar 7 kendaraan pasukan Israel disergap kelompok milisi Palestina di dekat kamp Jenin pada hari Senin kemarin. Insiden berlanjut dengan baku tembak hingga berjam-jam dan serangan besar-besaran militer Zionis. Rencananya, pasukan Zionis tersebut akan memburu anggota Hamas dan anggota Jihad Islam Palestina. 2 tentara militer dan 5 petugas polisi perbatasan Israel terluka dalam insiden itu. Sedangkan laporan awal dari pihak Palestina mengatakan 5 warganya tewas, 28 lainnya terluka. Pihak Palestina pada hari Selasa kemarin memperbarui data dengan korban tewas bertambah menjadi 6 orang. Para pasukan Israel terluka ketika alat peledak improvisasi menghantam kendaraan lapis baja mereka. Seorang petugas polisi perbatasan Israel dalam kondisi serius dievakuasi ke Emek Medical Center di Afula. Sementara yang lainnya dengan luka ringan hingga sedang dievakuasi ke Rambam Healthcare kampus di Haifa. Selain itu, seekor anjing unit Okets Dago terluka dalam operasi tersebut mendapat perawatan di Rambam juga. Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Senin petang mengumumkan bahwa dari 28 orang yang terluka, 23 diantaranya dalam kondisi kritis. 5 korban tewas di awal insiden diidentifikasi sebagai Khaled Azam Asaseh 21 tahun, Ahmed Yosef Sager 15 tahun, Kalsam Faisal Abu Suriyah 29 tahun, Kais Maji Baren 21 tahun dan Ahmed Darak Mes usianya tidak disebutkan. Kemudian pada Selasa, korban tewas ke-6 diidentifikasi sebagai Amjad Al-Jas 48 tahun. Militer Israel seperti dikutip Yerusalem Post mengatakan sekitar 7 kendaraan IDF terjebak selama beberapa jam sampai pasukan berhasil dikeluarkan. Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Daniel Hagari mengatakan IDF menggunakan campuran helikopter, drone dan bala bantuan untuk membangun kendali atas daerah tersebut. Di tengah operasi, IDF menggunakan helikopter untuk menembakkan rudal ke area terbuka untuk memungkinkan ekstraksi. Ini adalah pertama kalinya IDF menembakkan rudal dari helikopter di tepi barat dalam waktu sekitar 20 tahun terakhir. Hagari meremehkan gagasan bahwa IED yang digunakan untuk melawan kendaraan IDF adalah senjata baru yang bersumber dari luar. Dia menambahkan bahwa IDF masih perlu menyelidiki bagaimana penyergapan berhasil menyebabkan kerusakan pada kendaraan lapis baja. Militer mengatakan konsekuensi hubungan dengan otoritas Palestina tidak jelas apakah Gaza akan menanggapi dan apakah IDF akan mempertimbangkan operasi yang lebih besar di Jenin. Media Israel melaporkan pada hari Senin malam bahwa pejabat keamanan mengkhawatirkan serangan balas dendam. Kepala Polisi Israel Kobi Sabtai, Komandan Polisi Perbatasan Amir Cohen dan Komandan Distrik Polisi Tepi Barat Barak Mordechai mengunjungi pasukan yang terluka di Rambam. Kami berhasil menangkap tersangka yang dicari, kami bertekad untuk pulih dan kembali beroperasi, kata petugas yang terluka kepada mereka. Sabtai mengatakan kepada petugas bahwa mereka bertindak secara profesional, di bawah risiko dalam tugas kompleks menggagalkan terorisme. Kami berada dalam realitas keamanan yang menantang.
Semua badan keamanan mengirimkan pesan yang jelas, kami akan menangkap teroris dimanapun diperlukan. Menteri Pertahanan Yoav Gallant di Paris untuk pameran besar Angkatan Udara dan Pertahanan mengatakan bahwa pasukan Israel bertindak dengan berani dan bijaksana begitu situasi menjadi kacau. Dia menambahkan bahwa selama menjadi Menteri Pertahanan, dia telah menekankan dan terus menegaskan kembali bahwa kami menangkap setiap teroris. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan, waktunya telah tiba untuk menggantikan aktivitas yang tepat dengan operasi yang lebih luas untuk membasmi sarang terorisme di Samaria Utara, memulihkan pencegahan dan keamanan di wilayah tersebut. Waktunya telah tiba untuk mendatangkan Angkatan Udara. Dia akan meminta rapat kabinet tentang masalah ini. Sementara itu, Saleh Al-Arori, wakil kepala Biro Politik Hamas, menyambut baik bentrokan pada hari Senin. Respon heroik yang dilancarkan kelompok perlawanan di Jenin dan kubunya melawan agresi Zionis adalah jawaban yang jelas atas ancaman terus-menerus musuh terhadap tepi barat. Pasukan pendudukan harus mempertimbangkan kebodohan apapun yang dipikirkannya untuk dilakukan. Kami mengungkapkan kebanggaan kami atas persatuan para pejuang perlawanan dari semua faksi di medan pertempuran dengan musuh hari ini, dan kami menegaskan bahwa pengorbanan rakyat kami termasuk yang mati syahid dan terluka tidak akan sia-sia. Kami telah memperingatkan PM Israel Benyamin Netanyahu bahwa merusak Masjid Al-Aqsa yang diberkahi adalah bermain api, bahwa orang-orang kami dan perlawanan gagah berani mereka akan terus mempertahankan Al-Aqsa terlepas dari pengorbanannya. Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina Ziad Al-Nakala pada Senin malam juga menyambut baik bentrokan tersebut. Konfrontasi di Jenin sangat penting di mana 7 kendaraan militer dirusak melalui senjata perlawanan sederhana. Saya berterima kasih kepada saudara kami di unit teknik Batalion Jenin dari Brigade Al-Quds yang membuat alat peledak ini yang merusak 7 kendaraan pendudukan entah dari mana. Gerakan Jihad Islam Palestina menyebut bentrokan di Jenin pada hari Senin sebagai operasi Bas al-Ahrar.